Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat bertemu pada perkuliahan hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, serta rekan-rekan seperjuangan yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai kebijakan dan inovasi peningkatan mutu sekolah. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rifa Rodiatan Mardia dengan NIM 2304614, serta rekan-rekan saya yang pertama, Denila Santika dengan NIM 2309976, dan Destiatri Ananda dengan NIM 2311424. Adapun subbahasan pada pematerian kali ini, yang pertama, pengertian kebijakan dan inovasi peningkatan mutu sekolah. Yang kedua, konsep kebijakan peningkatan mutu sekolah. Yang ketiga, konsep inovasi peningkatan mutu sekolah. Yang keempat, strategi meningkatkan mutu sekolah. Yang kelima, faktor pendorong dan faktor penghambat. Yang keenam, tantangan dan solusi dalam peningkatan mutu sekolah. Yang ketujuh, contoh kebijakan dan inovasi peningkatan mutu sekolah. Dan yang terakhir, kesimpulan. Langsung saja kepada pematerian yang pertama. Oke, baik. Untuk pematerian pertama yaitu mengenai pengertian kebijakan dan inovasi peningkatan mutu sekolah. Nah, kebijakan dan inovasi peningkatan mutu sekolah yaitu serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Jadi, dapat dipahami bahwa kebijakan itu merupakan landasan atau aturan untuk meningkatkan mutu, sedangkan inovasi merupakan tindakan atau terobosan baru untuk mencapai mutu yang diharapkan. Selanjutnya, mengenai konsep-konsep kebijakan peningkatan mutu sekolah. Pertama, Standar Nasional Pendidikan atau disebut SNP, yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan di Indonesia agar mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Kedua, penilaian mutu sekolah, yaitu suatu penilaian mutu yang dilakukan guna mengetahui sejauh mana sekolah telah memenuhi standar nasional pendidikan. Ketiga, peningkatan kompetensi guru. Kompetensi guru tentunya menjadi suatu kunci utama dalam mutu pembelajaran. Nah, dengan menjadi guru yang kompeten, tentu akan menghasilkan proses pembelajaran yang lebih efektif dan lebih bermakna. Contoh dalam peningkatannya seperti melakukan pelatihan, KKG, sertifikasi guru, dan workshop. Keempat, peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ini bertujuan untuk menjadikan suatu pembelajaran yang lebih relevan, adaptif, dan tentunya lebih berpusat kepada siswa. Dan yang terakhir, penguatan MBS atau manajemen berbasis sekolah. Nah, penguatan MBS ini mencakup dengan keterlibatan aktif kepala sekolah, guru, komite, dan masyarakat. Dengan adanya manajemen berbasis sekolah, tentunya dapat menciptakan lingkungan sekolah yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada mutu sekolah. Kemudian, terdapat juga konsep-konsep inovasi peningkatan mutu sekolah. Yang pertama, inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran tentunya memiliki beberapa bagian. Yang pertama, pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa, seperti project learning, kemudian problem-based learning, dan inquiry learning. Yang kedua itu ada pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan pendekatan materi dan evaluasi dengan kebutuhan ataupun kemampuan siswa. Dan yang terakhir ada integrasi teknologi dengan cara menggunakan media digital, platform pembelajaran daring, dan video interaktif.
kedua, inovasi penilaian. Inovasi dalam penilaian seperti menggunakan aplikasi Kahoot, Quizzes, maupun Google Form untuk mendapatkan umpan balik dengan cepat. Ketiga, inovasi manajemen sekolah. Inovasi dalam manajemen sekolah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dengan memanajemen berbasis data. Caranya dengan menggunakan data hasil belajar, kehadiran, dan pencapaian program untuk perencanaan dan evaluasi. Kemudian yang kedua dengan Inverse, sistem informasi sekolah digital. Caranya dengan menerapkan aplikasi untuk absensi, laporan hasil kegiatan belajar, dan komunikasi kepada orang tua. Dan yang terakhir yaitu budaya mutu dan refleksi secara berkala. Caranya dengan membangun budaya kerja secara terbuka terhadap evaluasi dan peningkatan. Keempat, inovasi pengembangan guru. Dalam inovasi pengembangan guru tentunya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama dengan mengikuti workshop, kemudian ada komunitas belajar guru seperti KKG atau MGMP, dan pelatihan online. Dan yang terakhir ada inovasi lingkungan sekolah. Pertama dengan cara menyediakan sekolah ramah anak dan inklusif untuk menciptakan lingkungan yang aman, menyenangkan, dan menghargai keberagaman sesama. Kedua, dengan mengadakan sekolah hijau, seperti pemilihan sampah, taman sekolah, dan edukasi terhadap lingkungan. Tentu, dengan adanya inovasi-inovasi tersebut diharapkan agar terciptanya pendidikan yang adaptif, relevan, dan bermutu tinggi, baik itu secara akademik maupun itu secara karakter. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu ada strategi peningkatan mutu sekolah. Peningkatan mutu sekolah memerlukan pendekatan strategis yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu strategi utamanya adalah penguatan kepemimpinan pendidikan yang berfokus pada pengembangan kapasitas kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional. Kepemimpinan yang efektif dapat mendorong implementasi manajemen berbasis sekolah dan membangun budaya pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat. Selain itu, pengembangan profesionalisme guru juga menjadi strategi yang krusial melalui program pengembangan kompetensi berkelanjutan, pembentukan komunitas belajar profesional, implementasi lesson study, dan peningkatan kualifikasi akademik yang sesuai dengan bidang ajar. Inovasi kurikulum dan pembelajaran merupakan strategi penting lainnya yang mencakup pengembangan kurikulum kontekstual berbasis kompetensi, implementasi metode pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa, serta integrasi teknologi dalam pembelajaran. Sekolah juga perlu mengembangkan program unggulan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal untuk membangun keunggulan kompetitif. Dalam era digital, pemanfaatan teknologi pendidikan menjadi strategi yang tidak terhindarkan, meliputi digitalisasi sistem administrasi sekolah, pengembangan platform pembelajaran digital, pemanfaatan big data untuk mengambil keputusan, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung proses pendidikan. Pengembangan budaya sekolah positif juga merupakan strategi penting yang mencakup penciptaan lingkungan belajar inklusif, penguatan pendidikan karakter, pengembangan sistem penghargaan yang adil, serta membangun identitas dan kebanggaan sekolah. Yang terakhir, penguatan kemitraan dan partisipasi masyarakat tidak kalah pentingnya, meliputi optimalisasi peran komite sekolah, kemitraan dengan dunia usaha dan industri, pelibatan alumni dalam pengembangan sekolah, serta pengembangan jaringan kerjasama antar sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Lalu yang selanjutnya ada faktor pendorong peningkatan mutu sekolah. Berbagai faktor internal dan eksternal berperan penting dalam mendorong peningkatan mutu sekolah. Secara internal, komitmen pimpinan sekolah menjadi faktor yang krusial mencakup kejelasan visi dan misi tentang mutu sekolah, kemampuan mendorong perubahan positif, serta konsistensi dalam implementasi kebijakannya.
Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan juga menjadi faktor pendorong utama, meliputi kualifikasi dan kompetensi yang memadai, motivasi dan dedikasi tinggi, serta kemauan untuk terus belajar dan berinovasi dalam praktik pembelajaran. Budaya organisasi yang positif turut berkontribusi pada peningkatan mutu melalui orientasi pada hasil dan perbaikan berkelanjutan, kolaborasi dan kerja tim yang kuat, serta keterbukaan terhadap perubahan dan ide-ide baru. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi faktor pendukung, termasuk fasilitas pembelajaran yang lengkap, lingkungan sekolah yang kondusif, serta teknologi pendukung yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran. Dari sisi eksternal, kebijakan pendidikan yang mendukung menjadi faktor penting, mencakup pemberian otonomi sekolah dalam pengambilan keputusan, penetapan standar nasional pendidikan yang jelas, serta intensif untuk inovasi dan peningkatan mutu. Dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan juga berperan signifikan melalui partisipasi aktif orang tua, dukungan dari dunia usaha dan industri, serta kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi. Yang tak kalah pentingnya yaitu adalah pembiayaan yang memadai, meliputi alokasi anggaran yang cukup, diverifikasi sumber pendanaan, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan efektivitas program peningkatan mutu itu sendiri. Meskipun terdapat berbagai faktor pendorong, peningkatan mutu sekolah juga menghadapi beberapa hambatan yang signifikan. Secara internal, resistensi terhadap perubahan sering menjadi hambatan utamanya. Secara internal, resistensi terhadap perubahan sering menjadi penghambat utama, ditandai dengan kecenderungan mempertahankan statusnya, ketakutan menghadapi hal baru, serta kurangnya pemahaman tentang urgensi perubahan. Kapasitas sumber daya manusia yang terbatas juga menjadi tantangan, termasuk kualifikasi guru yang belum memadai, distribusi guru yang tidak merata, serta rendahnya kompetensi manajerial yang diperlukan untuk mengelola perubahan. Keterbatasan sumber daya seperti sarana prasarana yang kurang memadai, anggaran yang terbatas, dan infrastruktur teknologi yang belum mendukung turut menjadi faktor penghambat upaya peningkatan mutu. Setelah tadi ada faktor penghambat dan juga faktor pendorong, lalu selanjutnya yaitu ada tantangan dalam peningkatan mutu sekolah. Peningkatan mutu sekolah menghadapi berbagai tantangan kompleks di era modern. Dinamika perubahan global menjadi tantangan utama, meliputi perkembangan teknologi yang sangat cepat, tuntunan penguasaan kompetensi abad 21, serta persaingan global dalam bidang pendidikan yang semakin intens. Keberagaman kebutuhan peserta didik juga menjadi tantangan tersendiri, mencakup perbedaan gaya belajar dan kecerdasan, dan juga kebutuhan pendidikan inklusif yang akomodatif terhadap semua siswanya. Transformasi digital pendidikan juga menghadirkan tantangan yang signifikan, termasuk kebutuhan infrastruktur digital yang memadai dan merata, peningkatan literasi digital guru dan peserta didik, serta adaptasi terhadap model pembelajaran hybrid yang menggabungkan metode tatap muka dan daring. Keterbatasan anggaran dan sumber daya terus menjadi tantangan klasik, namun terlihat sangat nyatanya. Berkaitan dengan efisiensi pemanfaatan anggaran, prioritasi program peningkatan mutu, serta ketergantungan yang masih tinggi pada dana pemerintah. Di balik tantangan yang telah disebutkan tadi, tentunya terdapat solusi dalam peningkatan mutu sekolah. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan solusi komprehensif untuk peningkatan mutu sekolah. Implementasi sistem penjamin mutu internal atau SPMI menjadi solusi yang fundamental, mencakup pengembangan tim penjamin mutu sekolah, penetapan standar mutu yang terukur, serta penerapan siklus evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Penguatan kapasitas dan kolaborasi juga menjadi solusi penting melalui program pengembangan profesional berbasis kebutuhan, pembangunan jaringan kolaborasi antar sekolah, serta pemberdayaan komunitas belajar profesional yang kemungkinan pertukaran praktik baik dan pembelajaran kolektif.
Implementasi pembelajaran inovatif merupakan solusi yang fokus pada aspek pedagogis, mencakup pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan masalah, personalisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, serta integrasi keterampilan abad 21 dalam kurikulum. Optimalisasi teknologi pendidikan menjadi solusi untuk menjawab tantangan di era digital ini, meliputi pengembangan platform pembelajaran digital terintegrasi, pemanfaatan data analitik untuk pengambilan keputusan, serta peningkatan literasi digital seluruh warga sekolah. Penguatan kemitraan Pentahelix menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, mencakup kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk penelitian dan pengembangan, kemitraan dengan industri untuk memperkuat link and match, penguatan peran pemerintah daerah dalam pendanaan dan regulasi, serta pelibatan masyarakat dan media dalam mendukung program sekolah. Terakhir, inovasi pendanaan pendidikan merupakan solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran, kemitraan dengan program CSR perusahaan, serta pengelolaan keuangan berbasis kinerja yang menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan dana untuk peningkatan mutu pendidikan. Baik, untuk selanjutnya, contoh kebijakan dan inovasi peningkatan mutu sekolah. Contoh kebijakan peningkatan mutu sekolah. Yang pertama, kebijakan penjaminan mutu pendidikan. Sekolah menerapkan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI menggunakan siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Dan dibentuk tim penjaminan mutu sekolah untuk memantau mutu secara rutin. Tujuannya adalah agar mutu pendidikan tidak hanya sekedar target administratif, tetapi menjadi budaya sekolah. Yang kedua, kebijakan pengembangan profesional guru. Contohnya, guru didorong untuk mengikuti pelatihan, workshop, dan program pengembangan kompetensi. Dan juga guru berprestasi diberikan penghargaan atau insentif sebagai motivasi. Guru yang hebat akan melahirkan generasi yang hebat. Maka investasi terhadap guru adalah hal utama. Kemudian yang ketiga, kebijakan kurikulum dan pembelajaran. Sekolah menyesuaikan kurikulum dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis proyek. Baik, untuk selanjutnya, contoh inovasi peningkatan mutu sekolah. Yang pertama, inovasi digitalisasi pembelajaran. Contohnya dengan memanfaatkan platform digital seperti Google Classroom, Moodle, dan video pembelajaran interaktif. Yang kedua, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Contohnya dengan melibatkan orang tua dalam forum aspirasi dan program orang tua mengajar. Juga meningkatkan komunikasi melalui grup WhatsApp kelas, pertemuan rutin, dan pelatihan parenting. Kemudian yang ketiga, penerapan sekolah berbasis karakter. Sekolah dapat menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama dalam kegiatan harian. Dan juga membentuk budaya sekolah yang positif melalui beberapa program seperti salam pagi setiap datang ke sekolah, piket kelas sebagai bentuk tanggung jawab, dan juga Jumat berbagi atau Jumat bersih. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.